Halo Sobat Prima Plasindo. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Pak Tirto Utomo, tokoh di balik besarnya Aqua, perusahaan raksasa air minum dalam kemasan yang merajai Indonesia dan internasional. Kita sudah melihat bagaimana Pak Tirto jatuh bangun menggarap ide yang awalnya dianggap gila oleh banyak orang. Tapi berkat kegigihan dan ketekunan Pak Tirto, kita bisa lihat bagaimana suksesnya Aqua sekarang ini. Dalam perjalanannya, Aqua menghadapi banyak sekali masalah. Tapi ada satu masalah yang sangat menarik. Kenapa? Karena solusi yang Aqua ambil untuk mengatasi masalah ini justru merevolusi seluruh industri air minum dalam kemasan. Masalah apa itu? Kita akan bahas bersama dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita-berita terhangat lainnya seputar industri plastik. Dalam video sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang masalah pemasarannya Aqua. Bagaimana Aqua mengubah pandangan masyarakat akan produknya, sehingga pada akhirnya, Aqua bukan lagi jualan air minum, tapi menjual gaya hidup sehat kepada masyarakat. Nah, dalam video ini, kita akan membahas masalah lain yang tidak kalah penting, yaitu masalah kemasan dan distribusi. Awalnya, Aqua menggunakan botol kaca beling sebagai kemasan produknya, baik untuk botol kecil maupun yang galonan. Sayangnya ini menjadi masalah yang cukup besar. Kenapa? Karena sulit untuk didistribusikan. Mengingat botol kaca sangat mudah pecah dan berat, sehingga Aqua kesulitan memperluas jaringan distribusinya sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Memang, botol kaca sendiri bukan kemasan yang jelek, karena botol kaca cenderung lebih steril, tidak mudah terkontaminasi dengan hal yang ada di sekitarnya, juga secara estetika lebih baik dan enak dilihat, lebih keren. Dan yang paling penting juga adalah tahan cuaca. Walau begitu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, botol kaca ini menghambat perluasan distribusi, sehingga secara tidak langsung juga menghambat pertumbuhan perusahaan. Apa solusi yang diambil oleh Aqua dan Pak Tirto Utomo? Seperti yang Anda mungkin sudah bisa tebak, jawabannya adalah kemasan plastik. Tahun 1978, Aqua mulai beralih menggunakan kemasan plastik. Pada saat itu, Aqua menggunakan botol plastik berbahan PVC untuk kemasan produknya. Berbeda dengan botol kaca, botol plastik ini tidak mudah pecah, sehingga jelas sangat meringankan beban masalah distribusi. Bahkan bisa mendorong perluasan jaringan pemasaran Aqua lebih jauh lagi. Tidak hanya itu, kemasan plastik juga lebih mudah dibentuk dan murah ongkos produksinya. Jauh murahnya kalau dibandingkan dengan ongkos pembuatan botol kaca. Makanya tidak heran, keputusan Aqua untuk beralih ke kemasan plastik ini memberikan dampak besar pada pertumbuhan perusahaan. Tapi kemasan plastik bukannya tidak punya kelemahan. Ada beberapa kelemahannya, yaitu mudah terkontaminasi rasa atau aroma yang tajam di sekitarnya. Jadi kalau ada produk Aqua yang ditaruh di samping buah duren, maka rasa dan aroma duren tadi akan terkontaminasi, masuk, tercampur dengan air di dalamnya. Lagi pula, botol plastiknya juga kurang tahan cuaca dan kurang ramah untuk kesehatan pengonsumsinya. Makanya, di tahun 1988, Aqua menghentikan penggunaan botol plastik berbahan PVC yang sebelumnya mereka pakai dan mulai menggunakan botol plastik PET sebagai penggantinya. Keputusan ini lagi-lagi terbukti berhasil mendongkrak merek Aqua dan membuatnya menjadi trendsetter di bidang industri air minum dalam kemasan. Karena bahkan di Eropa sekalipun saat itu, mereka masih menggunakan botol plastik PVC. Tidak hanya dari segi bahan kemasan, Aqua juga menjadi trendsetter untuk desain botol plastiknya sendiri. Saat itu, botol plastik Aqua berbentuk kotak, sehingga tidak licin saat digenggam. Dan bentuk ini akhirnya ditiru dan diadopsi oleh banyak pesaingnya di dalam maupun luar negeri. Karena bahan plastik sangat mudah dibentuk, Aqua mulai berinovasi dengan meluncurkan produk air minumnya dalam berbagai jenis ukuran dan kemasan. Seperti yang bisa kita lihat sekarang. Ada kemasan botol 1 liter, 1,5 liter, 600 ml, gelas, galon, dan masih banyak lagi. Dengan bentuk dan desain yang lebih kreatif yang mungkin tidak bisa dicapai kalau masih menggunakan kemasan berbahan kaca. Makanya tidak heran
kalau penggunaan kemasan plastik ini melejitkan penjualan dan posisi Aqua bahkan sampai ke pasar internasional. Aqua sudah tercatat mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Maldives, Fiji, Timur Tengah, dan Afrika. Bahkan juga sudah sampai meraih berbagai prestasi dan penghargaan dari dalam dan luar negeri. Kesuksesannya ini membuat Aqua dilirik dan akhirnya diakuisisi oleh Danone pada tahun 1998, sehingga semakin memantapkan posisi Aqua di percaturan industri air minum dalam kemasan. Bahkan, menurut survei dari Zenith International, Aqua adalah merek air minum dalam kemasan yang terbesar di Asia Pasifik dan nomor 2 terbesar di dunia. Tapi hal ini mendatangkan masalah baru lagi. Apa itu? Masalah sampah plastik, terutama sampah botol plastik sekali pakai. Pada tahun 2014 saja, Aqua sudah memiliki 17 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kapasitas produksi total sekitar 11 miliar liter air per tahun. Dan Aqua juga berencana untuk menambah jumlah pabriknya sebanyak 3-5 plant untuk bisa mencapai target akhir 20 miliar liter air. Angka yang sangat fantastis. Dan dengan kapasitas produksi sebesar itu, kita bisa hitung berapa banyak botol plastik yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita ambil setengahnya saja nih, dari target kapasitas produksinya, 10 miliar liter air saja, dan kalau kita bagi dalam botol-botol plastik 500 mili, maka dibutuhkan sekitar 20 miliar botol plastik untuk mengemasnya. Dan kalau berat kosong botol itu sekitar 15 gram, dan kita coba kalikan, ada 300.000 ton sampah botol plastik yang tercipta per tahunnya. Itu baru dari Aqua saja, belum dari kompetitor-kompetitornya. Aqua menguasai sekitar 40% pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Artinya, angka sampah plastik yang disebutkan tadi masih kurang dari setengahnya dari total sampah plastik tahunan yang disumbang oleh industri air minum dalam kemasan secara gabungan. Dan memang, sesuai dengan laporan sampah plastik di Indonesia, total sampah plastik campuran yang dihasilkan per tahunnya adalah 5,6 juta ton, dengan hanya sekitar 20% saja yang terdaur ulang. 23% terbuang ke laut, dan sisanya 57% tidak terkelola. Tidak heran kalau Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia di lautan. Tapi Aqua tidak tinggal diam. Aqua sendiri sadar dengan masalah ini dan sudah mempelopori gerakan untuk bijak berplastik. Aqua pun sudah menjalankan program daur ulang untuk bisa membantu mengurangi masalah ini, dengan beralih ke botol daur ulang yang berbahan plastik RPET alias recycle PET. Dan walaupun saat ini penggunaannya masih sekitar di angka 25%, Aqua berencana untuk menaikkan angka ini bertahap ke 50% sampai di tahun 2025. Demi melakukan hal tersebut, Aqua bekerja sama dengan para pengepul dan pengolah biji plastik daur ulang PET untuk menciptakan alur kerja daur ulang plastik yang baik dan bersih. Cakupan alur ini dimulai dari pengumpulan botol plastik bekas yang kemudian akan dipilah-pilah. Botol yang kotor dan pernah diisi cairan lain, oli atau bensin contohnya, akan dipisahkan untuk didaur ulang menjadi bahan baku tekstil dan lainnya. Sementara yang bersih dan tidak pernah diisi cairan lain akan lanjut dicuci, digiling, dan dikeringkan. Setelah quality control akhir yang ketat, biji plastik PET daur ulang ini akan dikirim ke pabrik pembentuk botol rekanan Aqua, di mana biji-biji plastik tersebut akan dicuci ulang dan dibentuk menjadi botol kecil siap tiup yang akan dikirim ke pabrik-pabrik Aqua untuk bisa diproses akhir dan dijadikan kemasan produk air minum Aqua. Sudah ada beberapa plant daur ulang di berbagai daerah yang bekerja sama dengan Aqua. Dan perharinya, mereka mampu mengolah sekitar 10 ton sampah plastik per plant dengan kapasitas olahan bulanan sekitar 300-500 ton. Dan kapasitas total gabungannya adalah 12.000 ton per tahun. Angka yang sebenarnya masih cukup rendah dibandingkan dengan jumlah sampah plastik yang dihasilkan tiap tahunnya. Sehingga banyak yang melihat hal ini sebagai peluang emas untuk bisa terjun ke industri daur ulang dan mendulang keuntungan di dalamnya. Dan walaupun masih terlihat rendah, Aqua menunjukkan komitmennya untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia dengan menggerakkan dan menggalakkan penggunaan biji plastik daur ulang dalam industri mereka sendiri.
Luar biasa sekali Aqua ini. Dan walaupun Pak Tirto Utomo sudah tutup usia pada tahun 1996, kita bisa melihat bagaimana karyanya Aqua yang sukses menjadi raksasa dalam industri air minum dalam kemasan Indonesia dan internasional. Semangat Pak Tirto dan Aqua pada saat menghadapi masalah dan tantangan pasti menjadi inspirasi kita semua agar lebih semangat mengembangkan bisnis kita masing-masing. Bagaimana menurut Sobat Prima Prasindo sendiri? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa like dan bagikan video ini kepada teman, saudara, dan juga rekan bisnis Anda. Serta jangan lupa subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kami.